Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan belajar kaidah lughah Arabiyah dengan mempelajari ilmu nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar. Isim-isim yang dirofakkan sudah selesai. Nah, berikut kita sebentar lagi akan masuk ke mansubatul asma, isim-isim yang dinasabkan. Namun sebelumnya di halaman 51 penulis ingin menjelaskan tentang perbedaan isim nakirah dan juga isim ma'rifah. Qala al-muallif, berkata penulis, an-nakiratu wal ma'rifatu. An-nakiratu pendek semua. Jadi kalau kita dengar kata nakirah, tulisannya seperti ini. Pendek semua, tidak ada yang panjang. An-nakiratu wal ma'rifatu. Nakirah dan ma'rifah. Ya, tidak bisa diterjemahkan karena terjemahannya nanti umum, luas penerjemahannya, maka akan disebutkan maknanya secara bahasa Arab apa sih nakirah dan ma'rifah itu. Nah, maka di sini an-nakiratu ini lebih tepatnya pakainya hiya. An-nakiratu hiya, tapi di sini huwa. An-nakiratu hiya, nakirah adalah, jadi huwa atau hiya di situ namanya dhamir fasal. Dhamir fasal itu dhamir yang memisahkan antara mubtada dan khabar. Tidak ada i'rabnya dia. La mahalalah min al-i'rab. Cuma dia sebagai pemisah antara mubtada dan khabar. Biasanya diterjemahkan adalah. An-nakiratu hiya, nakirah adalah gitu. Ma wudi'a li ghairi muayyanin. Apa yang diletakkan untuk ghairi muayyan, sesuatu yang tidak tertentu atau tidak ditentukan. Wudi'a diletakkan itu maksudnya diperuntukkan gitu. Jadi kata yang diletakkan atau diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak ditentukan, tidak tertentu. Artinya apa? Secara bahasa Indonesia bisa disebut sebagai kata umum. Kata umum, jadi belum tertentu, masih umum. Ini nakirah. Dan ini merupakan asal kata. Jadi asal kata itu nakirah. Sehingga kalau ada selain nakirah maka ada rinciannya. Yaitu ma'rifah, nanti di halaman 52 kan ada rinciannya, macam-macam ma'rifah. Berarti kalau keluar dari macam-macam ma'rifah itu kembali ke nakirah. Itu namanya asal itu seperti itu. Seperti ada isim, fi'il sama huruf. Maka yang asal yang apa? Bukan huruf. Kenapa? Isim ada tanda-tandanya, ya kan? Fi'il ada tanda-tandanya. Nah, ketika tidak ada tanda-tanda isim dan tidak ada tanda-tanda fi'il, maka kembali ke asal, yaitu apa? Huruf. Gitu. Bedanya seperti itu. Jadi apa yang tidak ada rincian, maka itulah adalah asalnya gitu. Nah, demikian pula dengan i'rab, asalnya kan rofa. Asalnya rofa gitu. Nah, kapan dia mansub atau kapan dia nasab, jar ataupun jazm, itu ketika ada amil yang mempengaruhi, ada faktor yang mempengaruhi. Kalau tidak ada faktor maka kembalikan ke asal.
Maka demikian pula dengan macam kata di dalam bahasa Arab dari sisi keumuman dan kekhususan, maka nakirah ini adalah asal. Dia belum tertentu, dia belum ditentukan, masih umum. Misal contohnya waladun. Nah, secara arti bahasa Indonesia artinya seorang anak. Nah, seorang anak ini belum ditentukan, entah anaknya umur seberapa, yang jelas anak, ya kan? Yang jelas masih anak. Kemudian anaknya laki-laki atau perempuan, itu waladun itu bisa digunakan umum. Beda dengan ibnun. Kalau ibnun anak laki-laki, kalau bintun anak perempuan. Kalau waladun itu anak umum, masih umum itu. Kemudian anaknya bentuknya seperti apa, bagus atau tidak, cantik atau tidak, itu masih umum. Nah, namanya nakirah. Demikian contoh yang kedua rajulun, artinya seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki umum, entah muda atau tua, kan gitu, putih atau hitam, rambutnya seperti apa, tidak ada apa ketentuannya, masih umum seorang laki-laki. Kemudian contoh yang ketiga nabiyun, itu seorang nabi, itu juga umum. Belum tertentu siapa nabinya, belum tentu, nabinya masih umum sifatnya. Adapun ma'rifah berikutnya, al ma'rifatu hiya, sama ya, buahnya diganti hiya aja. Wal ma'rifatu hiya ma wudi'a li muayyanin. Itu apa yang diletakkan atau diperuntukkan untuk sesuatu yang ditentukan. Istilah muayyan itu sesuatu yang ditentukan, hidung ya gitu. Jadi muayyan. Nah, jadi kalau dalam pembahasan akidah ada takfir muayyan kan itu. Mengkafirkan secara personal, tunjuk hidung, vonis apa tunjuk hidung. Nah, ini namanya muayyan, sesuatu yang ditentukan. Nah, dari kata ain, mata, tunjuk mata gitu. Kalau dalam bahasa saya kan tunjuk hidung gitu. Kalau sana muayyan. Berarti sudah tertentu. Mislu contohnya Muhammadun. Nah, Muhammadun seorang Muhammad, jelas. Jadi bukan hanya sekedar rajulun, tapi rajulunnya punya nama, yaitu Muhammadun. Kemudian Aisyatu, ini juga nama seorang perempuan, Aisyah. Kemudian Abuka, itu dari dua kata, seorang bapak dan kamu, tapi dijadikan satu, sehingga terjemahnya bapaknya kamu atau bapakmu. Maka ini muayyan. Ini namanya apa? Dua kata jadi satu, kata majemuk. Nah, kata majemuk, dua kata jadi satu, tapi itu termasuk kategori satu kata. Nah, dan ini merupakan ma'rifah. Artinya ayah kamu, bapak kamu. Kalau sekedar abun, seorang bapak saja, itu masih nakirah. Tapi kalau abuka, bapakmu, itu sudah ma'rifah. Nah, itu beda antara nakirah dan ma'rifah. Nah, ini sebetulnya nanti juga berkaitan dengan pelajaran yang telah berlalu, yaitu mubtada. Kan itu. Ketika mubtada itu pada asalnya pakainya yang ma'rifah. Pada asalnya pakainya yang ma'rifah untuk mubtada. Nah, terus macam-macam ma'rifah di halaman 52. Anwa'ul ma'rifati. Anwa' itu jamak dari nau, artinya macam-macam. Anwa'ul ma'rifati, macam-macam isim ma'rifah. Ya. Al-ula yang pertama ad-dhamiru, dhamir. Nah, bahasa Indonesianya apa dhamir? Kata ganti. Nah, ini jelas dia juga ma'rifah. Misal contohnya anta, kamu, seorang laki-laki. Nahnu, kami atau kita. Ana, saya. Hiya, dia seorang perempuan. Ini sudah tertentu, ini muayyan. Ya. Kita bilang anta, itu jelas. Anta itu ya kamu, jelas. Muayyan kan? Jelas. Hiya, dia. Nah, itu sudah jelas itu. Ini muayyan. Dan dia ma'rifah. Kemudian yang kedua, saniyah al-alamu. Ini bacanya alamu, bukan ilmu. Tulisannya sama persis. Tulisannya sama persis tapi bacanya beda. Ini bacanya al-alamu, artinya nama.
nama. Alam itu artinya nama. Nah, al-alamu ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, ismun karimun, artinya nama yang mulia. Nama yang mulia itu nama yang digunakan untuk seseorang. Pasti secara naluri manusia kan kalau ngasih nama kepada anaknya kan nama yang bagus kan gitu. Maka di sini disebut ismun karimun, nama yang bagus, nama yang mulia yang diberikan kepada seorang anak atau seorang yang terlahir di dunia ini. Ini namanya ismun karimun. Mithlu contohnya Muhammadun, Aliun, Maryamu. Itu namanya ismun karim. Nama yang mulia. Siapapun namanya, Ahmad, Abbas, ya, maka itu ismun karim. Kemudian macam alam yang kedua, nama yang kedua itu kunyatun, kunyah. Nah, kunyah dan kunyah ini termasuk sunnah. Ya. Apa itu kunyah? Kunyah itu biasa menggunakan kata bapaknya atau ibunya. Misalnya gitu. Kalau bapaknya, maka ini mislu contohnya Abu Sa'idin. Nah, Abu Sa'idin itu namanya kunyah. Bapaknya Said. Ini bukan nama, nanti bukan nama ismun karim, tapi ini kunyah. Kalau ditanya Abu Said, siapa namanya? Gitu. Masih punya nama. Namanya misalkan Munir. Nah, Abu Said. Gitu. Munir Abu Said. Seperti kunyah Abu Hurairah. Itu kunyah. Siapa nama beliau? Ada yang tahu namanya? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abdurrahman, namanya Abdurrahman. Ya. Kemudian ini kunyah Abu Sa'id. Demikian dengan ibunya, maka namanya Ummu Salamah, Ummu Salamata. Abu Sa'idin Ummu Salamata. Cuman perhatikan, pembahasan ini beda dengan Asmaul Khamsah. Maksudnya kalau Abu Sa'idin itu kunyah, dia Asmaul Khamsah. Karena apa? Abu. Kalau Ummu Salamah contohnya, dia kunyah tapi bukan Asmaul Khamsah. Ya, jangan dianggap mentang-mentang ini sama-sama kunyah itu dikira sama-sama Asmaul Khamsah. Bukan. Yang Asmaul Khamsah itu yang Abu. Ya, yang sudah kita hafal, abuka, akhuka, hamuka, fuka, sama dzu malin. Maka alamat rofaknya nanti juga beda. Alamat nasabnya juga beda, alamat jarnya juga beda, masing-masing sendiri-sendiri. Ini cuma membahas tentang apa? Macam-macam ma'rifah. Bukan bahas tentang macam-macam isim yang dirofakkan atau isim yang di-i'rab. Ini kunyah. Kemudian macam alam yang ketiga itu laqabun, laqab, julukan atau gelar. Nah, itu namanya laqab. Misal contohnya Syamsuddini. Syamsuddin, apa artinya Syams? Ya, mataharinya din, agama. Mataharinya agama. Mungkin jasanya yang sangat besar terhadap agama ini, menerangi apa umat dalam beragama ini, maka diberi lakop sebagai Syamsuddin. Nah, ini lakop. Ya. Kemudian juga Qamaruddin, rembulannya agama. Ya. Atau lakop-lakop para salaf, misalkan apa? Saifullah, pedangnya Allah. Atau lakopnya Nabi Ibrahim, Khalilullah, kan kata Khalilullah. Lakopnya Nabi Musa apa? Kalimur Rahman. Ya. Kalimur Rahman itu lakop. Syekhul Islam itu juga lakop. Demikian pula dengan gelar, itu juga lakop. Misalkan Al-Ustadzu, Asy-Syaikhu, itu juga lakop itu. Nah, itu manfaatnya apa? Nanti
nama yang gandeng-gandeng, nah, itu nanti i'rabnya biasanya ngikut sebagai badal karena sama-sama nama. Nanti fungsinya seperti itu. Insya Allah akan datang rinciannya lagi. Itu. Kemudian kategori ma'rifah yang ketiga, ismul isyarati, isim isyarah. Apa makna isim isyarah? Kata tunjuk, ya, mislu hadza, hadhihi, haula'i. Nah, ini untuk yang jarak dekat. Hadza ini, hadhihi juga ini, cuman laki-laki sama perempuan. Haula'i ini tapi untuk banyak. Haula'i ini tapi untuk banyak. Kemudian dzalika, tilka itu untuk jauh itu tapi laki-laki sama perempuan. Ulaika itu untuk itu tapi banyak. Itu tapi banyak. Jauh. Itu isim isyarah dan ini juga ma'rifah. Sebagaimana kita misalkan menunjuk hadza. Hadza kan jelas berarti ini sudah tertunjuk. Nah, ini ma'rifah. Kemudian yang keempat ismul mausul. Al-ismul mausul. Isim mausul ini yang terjemahnya agak susah. Apa isim mausul ya terjemahnya? Kurang tepat. Kata penghubung, ya. Kata hubung, kata sambung, kata hubung. Ya mungkin. Dan dia nanti dia butuh kalimat setelahnya itu sebagai penghubung atau ada hubungan dengan kata sambungnya itu. Namanya silah mausul itu kan itu. Ya, ini isim mausul. Misal contohnya alladzi, alladzani, alladzina. Artinya apa? Yang semua itu. Yang. Alladzi itu yang tapi digunakan untuk mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Jadi misalkan seorang laki-laki berarti ar-rajulu alladzi. Nah, seorang laki-laki yang. Nah, terjemahannya cuma yang gitu. Kemudian alladzani itu untuk dua. Berarti misalkan ar-rajulani alladzani, dua orang laki-laki yang dua-duanya tadi, gitu loh macam gitu. Ini menghubungkan yang kata sebelumnya itu. Sedangkan alladzina itu untuk jamak mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar. Alladzina. Kemudian kalau yang bentuk muannasnya menjadi alati. Alati itu untuk perempuan, misalkan almar'atu. Almar'atul lati, nah, seorang perempuan yang. Kalau dua allatani, kalau banyak allati. Itu untuk isim mausul yang muannas. Ini juga ma'rifah. Ini dihukumi ma'rifah. Kemudian yang kelima, al-mu'arrafu bi al. Artinya yang dimakrifahkan. Al-mu'arraf itu artinya yang dimakrifahkan atau yang dijadikan makrifah bi al, dengan dikasih alif lam. Dengan cara dikasih alif lam. Ini makrifah yang kelima. Berarti yang sering kita pakai al-waladu, ar-rajulu, as-samaku, asyamsu itu macam ma'rifah yang kelima. Yang kelima. Itu dengan cara dikasih alif lam. Nah, alif lam ta'rif. Alif lam untuk ma'rifah. Mislu contohnya waladun dikasih alif lam, maka menjadi al-waladu. Maka terjemahannya seorang anak tersebut, gitu. Kadang diartikan anak itu atau anak ini, itu bisa. Intinya anak tersebut yang sudah ditentukan. Al-ustadzu berarti ustadz tersebut. Ar-rajulu laki-laki tersebut. Yang kelima. Kemudian yang keenam, al-mudhafu li wahidin min qurati. Al-mudhaf artinya yang disandarkan.
liwahidin kepada salah satu minal madkurati dari yang disebutkan tadi, kepada 5 yang sudah disebutkan tadi. Meslu contohnya daftaruka itu 2 kata, daftarun sama anta, buku tulis sama kamu. Maka ketika diidhofahkan, dimudhofkan, maka menjadi daftaruka, bukumu. Nah, daftarun kan nakirah, diidhofahkan kepada ad-dhamir di atas, nomor 1 dhamir. Nah, kemudian diidhofahkan ke nomor 2 al-alamu, nama, maka menjadi daftaru aliyin, bukunya si Ali, ya kan? Diidhofahkan ke nomor 2 nama, alam, ya. Diidhofahkan ke nomor 3 juga boleh, misalkan daftaru hada, misalkan hada ini kita sedang menunjuk seseorang, ini bukunya siapa? Daftaru hada, ini bukunya orang ini, bukunya orang ini, gitu. Itu namanya idhofah ke kata-kata yang sudah disebutkan tadi. Sama dengan isim mausul juga gitu. Daftarul ladzi, bukunya orang yang, bukunya orang yang. Syaratnya apa? Syaratnya yang nomor 6 ini, yang mudhof itu nakirah, tidak boleh dikasih alif lam, tidak boleh dikasih alif lam. Contohnya kita kasih contoh yang lain dalam surah Al-Fatihah. Sering kan kita baca sirat, ya kan? Sirat. Nah, siratal ladina. Nah, siratal ladina amta. Nah, ini sirat, ini nakirah. Sehingga terjemahkannya ini dia mudhof dia. Terjemahnya itu artinya apa? Jalannya orang yang engkaunya itu Allah telah beri nikmat. Jadi siratal ladzina an'amta itu artinya jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat alaihim, kepada mereka. Mafhum? Ini mudhaf, ini siratal ladzina. Berbeda dengan kalau kita nulisnya as-sirat kemudian al-ladzi, as-siratul ladzi misalkan. Ini artinya jalan yang. Nah, ini ada lanjutannya. Jalan yang. Bukan jalannya yang. Bukan. Mahfum? Tahu bedanya? Nah, ini kan jalannya orang-orang yang. Kalau ini jalan yang. Berbeda. Sehingga diingat syaratnya ya, yang ke-6 itu mudhof itu harus nakirah. Mudhofnya harus nakirah. Karena kalau ma'rifah misalkan dikasih alif lam, maka dia tidak bisa sebagai apa? Mudhof. Dia sendiri sudah ma'rifah gitu, gampangannya gitu. Logikanya kan kalau dia sudah dikasih alif lam, dia sendiri sudah ma'rifah. Tidak perlu diidhofahkan agar menjadi ma'rifah. Nah, kapan dia menjadi ma'rifah ketika diidhofahkan? Ketika dia nakirah. Gitu. Nah, di situ daftaruka, daftaru aliin boleh menjadi apa? Yang ketiga daftaru hada, yang keempat daftarul ladzi. Itu yang ke-6, mudhafun liwahidin minal madhkurat. Nah, ataupun dia
mudhaf kepada yang ditarif dengan alif lam. Nah, daftarul ustadzi kan gitu. Contohnya daftaru masuk ke al ustad. Ya. Al ustadzi. Maka ini artinya buku tulisnya Pak Ustadz, seorang Ustadz. Nah. Berarti yang mudhaf dia harus nakirah. Nah, sehingga dua ini, kemudian yang dihukumi ma'rifah mana? Ini sudah dihukumi ma'rifah secara sejumlah kalimat ini. Karena dia mudhaf ke ma'rifah. Kemudian yang terakhir yang yang ketujuh, al ma'rifah yang ketujuh yaitu al munadal maksudu. Al munada itu artinya orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Al maksudu yang sudah dimaksudkan. Yang jelas telah dituju, dimaksudkan itu jelas. Karena ada perbedaan, kenapa dikatakan al-munadal maksudu atau al-munadal maksudatu pakai muannas? Karena nanti ada al-munada ghairul maksudah. Munada ustadu di situ, maka manggilnya itu pakai dhammah. Ini di Durusul Lughah juga kita bahas. Ya waladu ya misalkan waladu. Ini namanya munada yang maksudah, yang sudah ditentukan. Artinya apa? Orang yang manggil, woi anak gitu loh, nang cah bocah gitu. Itu berarti sudah tertentu. Manggil orang yang sudah tertentu, anaknya tertentu. Ini namanya maksudah dan manggilnya ya waladu. Manggilnya ya waladan. Ya waladan. Nah, kalau seperti ini, waladan di sini ini masih nakirah. Ya kan? Ini namanya munadanya dia apa nahwu ada itu, kami para ulama menjelaskan. Jadi munada ghairu maksudah itu contohnya ketika orang buta misalkan di pasar ingin manggil seseorang, dia nggak bisa nunjuk kan, dia asal manggil ya rojulan, wahai seorang laki-laki ya unsur nih tolonglah aku misalkan gitu kan, nggak ada yang dituju dia. Ini masih nakirah seperti itu. Jadi beda antara munada maksud sama munada ghairu maksudah. Mafhum? Nah, tahu perbedaannya? Nah, itu nanti ada ini munada ini di pembahasan mansubat nanti ada. Karena ini kan mansub waladan. Nah, ini sebetulnya juga mansub, cuman dia fi mahal dalam kode. Iya tergantung. Kalau fulannya itu karena kita tidak kenal namanya kan. Misalkan pertama kali saya ketemu sama antum di sini tidak tahu namanya. Saya panggil salah satu, ya fulan, itu ya fulanu. Menjadi ma'rifah. Karena sudah tertentu. Ya fulanan. Ya. Tidak ada yang dimaksud, siapa aja itu. Karena fulan itu hanya sekedar apa? Untuk ngasih sebutan nama tapi belum tertentu. Misalkan si A, si B, si C kan itu. Tapi seringnya sudah ditentukan ya fulan gitu. Sampun. Baik, berikutnya nggih. Yang kunyah itu Ustaz. Kunyah, nggih. Abu itu berikutnya apa selalu jar? Iya, kunyah itu dia abu sama ummu dan dia susunannya mudhaf ilaih. Maka setelahnya itu majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Kunyah seperti itu. Dan tambahan juga termasuk kunyah itu anaknya. Misalkan Ibnu, berarti Ibnu Mas'udin misalkan, Ibnu Mas'ud.
Ibnu Abbas itu juga termasuk kunyah. Jadi kunyah itu panggilan seseorang dengan menggunakan sandaran kepada anaknya atau orang tuanya. Sebenarnya di bahasa Jawa kan juga gitu ya, Pak Netole, atau anake Pak Sopo gitu. Itu kan juga biasa jadi panggilan. Itu di daerah-daerah juga seperti itu. Nah, itu namanya kunyah. Iya, Abu Hurairah. Hurairah itu majrur, cuman alamatnya bukan kasroh karena dia ghairu munsharif. Gitu. Abu Hurairah itu ghairu munsharif. Itu sama, dia juga kunyah gitu. Sudah punya kunyah semua? Kunyah putrane sinten, Pak? Tidak harus pakai anak sih, kalau misalkan anaknya juga tidak apa, mungkin bisa cari kunyah yang bagus, tidak masalah. Dalilnya ketika tidak punya anak pun boleh punya kunyah, itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau Ummu Abdillah. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Dan beliau tidak punya anak kan itu. Dan tapi tetap memiliki kunyah Ummu Abdillah radhiyallahu taala anha. Sampun masuk ke Mansubatul Asma. Pas. Jadi Mansubatul Asma itu nanti insyaallah ada al-mansubatu itsna asyara nau'an, ada 12. Itsna asyara itu artinya 12. Itsna itu 2, asyara itu 10. 2 10 berarti 12 gitu. Jadi bahasa Arab itu tetap bacanya dari kanan. Itsna asyara. Nau'an macam. Ada 12 macam. Wa hiya maf'ulun bih. Nah, kita dengar dulu nama-namanya. Maf'ulun bih, kemudian al-maf'ulu fi, maf'ul fi. Kemudian al-maf'ulu li ajli, maf'ul li ajli. Kemudian al-maf'ulul mutlaq, maf'ul mutlaq. Al-maf'ulu ma'ah, maf'ul ma'ah. Kemudian al-hal, at-tamyiz, tamyiz. Kemudian al-mustasna, dikenali dulu aja nama-namanya, mustasna. Nah, itu. Ya, ini yang agak rancu nanti dengan apa? Musanna. Nah, ini mustasna, musanna. Kita musanna aja kadang masih mustasna. Kemudian yang ke 9 10 itu sudah kita singgung. 9 itu khobarnya kana. Karena kalau isimnya kana kan marfu, khobarnya kana mansub. Au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudara-saudaranya. Kemudian yang 10 ismu inna, isimnya inna itu mansub. Karena kalau khobarnya inna marfu. Itu kan sudah kemarin. Au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah, yang 11 ini al-munada. Munada, panggilan, munada. Adapun yang ke-12 itu at-tawabi, pengikut yang mengikuti dari mansubat yang lainnya. Dalam? Sama, tawabinya ada 4. Apa saja? Ataf, naat, taukid, badal. Ya, ada 4 sama, tawabinya sama. Semua gitu. Dan nanti tawabi akan dibahas di terakhir setelah bab majrurat, ya, di majrurat. Jadi marfuat, ini mansubat, kemudian majrurat. Nah, itu ini sebetulnya bahas i'rabnya apa? I'rabnya isim. Nah, kalau i'rabnya fi'il kan sudah marfu, mansub sama majzum. Ya. Ya, banyak isim. Isim macamnya 9. Ya kan? Maksudnya isimnya kan ada 9, terus marfuatnya ada berapa? Ada 12, nanti majrurat ada 3. Kalau fi'il kan bahasnya cuman berkisar pada 3 fi'il aja. Fi'il marfu ya antara fi'il yang sahih akhir, mutalakhir, atau af'alul khamsah. Kan cuman itu aja bahasnya. Lam,
alam, lama, alama dan seterusnya. Itu setelahnya pasti fiilnya majzum. Udah gitu apa untuk pembahasan fiil. Adapun yang sampai terakhir nanti mu'rabatul asma. Isim-isim yang di i'rab. Ya. Sampun, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah masuk waktu isya, alhamdulillah.